Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat bertahan seluruh penjuru Indonesia. Ini sudah sore banget di sini dan tadi baru aktivitas seperti biasa harian rutin. Alhamdulillah dapat telur nggak putus, dapat terus walaupun jangan dikira semuanya fertil, tetap aja dia infertil. Jadi dikira pemain lama itu telurnya otomatis fertil, enggak lah. Ini kayaknya infertil nih. Jadi ya tetap ada trouble, ada masalah. Ya dinikmatin saja. Kalau semuanya nanti jadi terus kurang banyak di luar saya. Malah bingung yang lain. Banyak yang berkuru nanti di sini. Oke, hari ini saya akan menyampaikan keluh kesah saya terkait masalah salah satu breeder trotter tersukses yang menghilang. Dia adalah salah satu breeder trotter yang saya tahu dia sebelum saya breeding, dan setahu saya satu-satunya breeding, bukan satu-satunya, salah satu dari breeding Ambon Batok dan juga yang terutama pipi putih tersukses di Indonesia. Yang kemana, simak videonya sampai habis biar tahu penjelasannya. Oke, di sekitar tahun 2012 saya mulai nekuni ini ya. Jadi main baby sekitar tahun 2012. Sudah lama semua itu. Hanya saja saat itu belum serius. Banyak pelihara hilang. Mulai tahun 2012 akhir 2013 terusnya itu mulai ngekip, gedekan sampai lumayan besar. Di situ mulai kenalan dan tahu siapa aja teman-teman yang main hotel. Mulai 2015 mulai berpikir untuk ternak, 2014 tepatnya 2014 mulai berpikir buat ternak. Terus di situ udah mulai sharing kemana-mana, cari cara media, meneruskan media bertelur. Terus juga sharing sama teman-teman lain yang settingan kolam bagaimana. Saya akhirnya ketemu sama dijumpakan di status salah seorang teman. Aslinya sama-sama Kalimantan, cuma beda Kalimantannya, jadi tidak pernah ketemu sampai sekarang. Tapi kita sering transaksi berapa kali dan malah panjang lebar kalau ngobrol di via WA atau Messenger dulu ya. Dia termasuk salah satu breeder yang sukses untuk Ambon Batok dan pipi putih. Yang paling luar biasanya adalah indukan yang dia dapat untuk breeding ini merupakan hasil indukan dari rescue dari pengepul. Jadi ada di pengepul yang mau dipotong, sama dia diambil, mulai dikumpulkan, ditangkarkan, akhirnya jalan breedingnya. Dan saat itu saya luar biasa kaget ya, karena di status Facebooknya, di beranda Facebooknya banyak sekali hasil ternakannya dia share di situ. Saat itu Facebook belum saya seperti sekarang, masih enak kita jualannya. Oke. Saat itu saya belum tahu bagaimana tingkat kesulitan piput. Kalau Ambon, saya di sini di Kalimantan Timur itu masih mudah. Ambon masih bisa dapat, tapi kalau pipi putih di Kaltim itu agak susah dapatnya. Hanya daerah-daerah tertentu di daerah di sekitaran Kutai Barat, terus juga Berau, itu yang masih ada pipi putih. Jadi emang kalau Kutai Barat itu berbatasan juga dengan Kalteng. Jadi mungkin persebaran pipi putih itu tidak merata ya. Jadi hanya sekitaran daerah Kalteng, Kalsel, Kaltim itu hanya beberapa kabupaten saja yang dapat. Nah, makanya saya susah dapat indukannya di sini. Jadi masih punya pengalaman buat breeding Ambon.
saya lihat dari dia, saya segala macam ikutin. Hanya teman-teman lihat di video saya sebelumnya, yaitu di kolam tanah, saya coba untuk breeding pipi putih, dan level saya baru nyampe dapat telur. Bayangkan teman-teman, saya baru nyampe pada tingkatan dapat telur, jadi belum sampai dapat baby. Sedangkan dia bisa berhasil menetaskan sampai ribuan ekor, baik totalan dari kura-kura Ambon maupun kura-kura pipi putih. Namun saya cek terakhir ya, karena ternyata banyak yang lagi minat Ambon, baby Ambon, namun ternyata lagi sepi. Saya juga baru nyadar ternyata sama saat ini baby Ambon yang ini ya, yang ukuran 3-4 cm dan juga baby putih ternyata sangat jarang sekarang di pasaran. Terakhir saya posting tentang baby putih, teman-teman pada komen di bawah banyak. Ternyata hasil breedingan baby putih itu sesuatu yang langka sekarang. Dari sini saya menyadari, wow, rupanya sekarang kondisinya begitu ya. Saya tanyakan ke dia, dia baru konfirmasi saya. Sebenarnya sebelumnya sudah konfirmasi bahwa dia sudah berhenti main, dikarenakan gini, dulu anak-anaknya dia masih bisa jual ke Jawa ya, enak, tidak ada pembatasan buat ini. Lalu makin kesini agak susah kirim ke Jawanya, dan terus ditambah lagi perang harga dari kura-kura hasil WC, dan disitu udah mulai anjlok ya. Dia udah mulai agak kurang ini ya. Lalu kura-kura yang dari dia dititipkan di orang lain, breedingnya lanjut jalan. Masih saya lihat masih ada postingannya dan masih mengeluarkan ke Jawa untuk pipi putih dan juga Ambon hasil CB ya. Terus ternyata belakang ini kok enggak ada. Saya konfirmasi, ternyata baik dia maupun temannya sudah tidak main lagi. Langsung kita kehilangan orang yang merescue Ambon, orang yang membantu rilis Ambon ke alam liar anak-anaknya, karena dia pernah bikin videonya dia ngerilis lagi Ambonnya ke alam liar, jadi tetap ada yang dilepas liarkan. Dan kita juga kehilangan peternak Ambon Batok dan pipi putih dalam sejarah peternakan Indonesia. Sejauh ini yang saya tahu untuk Ambon masih banyak yang berhasil, termasuk saya masih lumayan kalau pengalaman untuk Ambon. Tapi untuk pipi putih jarang sekali. Setahu saya yang berhasil itu baru dia, itu dalam jumlah yang banyak, dan Mas Ari Chaplin. Mas Ari Chaplin tuh indukannya sedikit, tapi jalan terus anaknya, masih bisa dapat terus. Selebihnya itu pasti trouble, karena pipi putih itu tingkat stresnya termasuk tinggi, rentan selroot. Dan setahu saya kalau mau breeding agak cepat adaptasinya taruh di kolam tanah, jadi disesuaikan dengan adaptasi di alamnya. Dan pasti teman-teman di Jawa akan kewalahan ketika ngikutin setan ini, itu jadi masalahnya. Teman-teman, dari apa yang saya sampaikan sudah bisa dilihat ya apa yang jadi masalahnya. Jadi masalahnya sampai breeder seperti ini, yang 3 manfaat kita dapat dari dia aja. Yang pertama, rescue indukan yang mau disembelih. Yang kedua adalah breedingnya, hasil anakannya dia bisa menangkarkan, jadi bisa kembalikan lagi ke alam, lalu juga merilis lagi ke alam. 3 manfaat yang kita dapat dari satu orang ini hilang seketika. Masalahnya apa? Masalahnya tidak hanya dari yang dia sampaikan tadi, artinya pengiriman ke Jawa susah sih. Sebenarnya masalahnya dari kita juga, teman-teman. Kenapa? Kita lebih senang beli kura-kura yang hasil WC-an. Murah, kalau koit tidak ada masalah, ruginya tidak seberapa. Itu sebenarnya asumsi prem berpikir kita sebenarnya masih ke situ. Beli kura-kura hasil WC-an, harganya murah, beli sebanyak-banyaknya ya. Kalaupun koit di rumah tidak ada masalah, uangnya nggak seberapa dibanding hasil CBR. Emang diakui ya, harus diakui hasil ternakan itu harganya lebih naik daripada kura-kura hasil dapatan di alam. Karena apa? Karena yang pertama,
usaha untuk menangkarkan lumayan, pengeluaran untuk per bulannya sudah berapa, ketika dijual ya menyesuaikan. Itu sudah hukum ekonomi ya. Dibanding tangkapan alam, teman-teman dapat ke alam, kumpulkan, jual. Dan teman-teman seharusnya yang sudah sering nonton YouTube tahu ya, berapa dari konten kreator lain yang video unboxingnya itu udah Ambon hasil tangkapan alam yang berujung pada koin semua ya. Ada beberapa konten kreator yang saya perhatikan. Karena apa? Di saat itu tidak ada ketersediaan untuk yang hasil penangkaran seperti dulu yang sempat saya dapat. Saya dulu sempat membantu prosesnya pengiriman, karena saat itu tidak bisa dari daerahnya ngirim, dia kirim ke saya membantu pengiriman. Jadi saya sempat komunikasi sama seller-seller yang butuh ngambil dia. Dan ada satu hal yang saya senangkan dari seller-seller tersebut. Saya tanyakan kenapa nggak ngambil hasil WC. Seller-seller tersebut, sebut aja kayak Mas Gilang ya, Mas Gilang ini Jawa Barat, Bandung, saya lupa daerah Bandung atau gimana, Jawa Barat. Dia konfirmasi ke saya, enggak mas, saya ngambil hasil CB-an aja. Itu kenapa? Dengan ngambil hasil CB-an, saya membantu teman-teman yang nangkakan. Tuh. Yang kedua, ngurangin eksploitasi di alam liar setidaknya dari saya sendiri itu. Artinya ada beberapa orang yang punya konten atau perhatian ke situ. Dari video ini saya mengharapkan juga dengan teman-teman yang lainnya, ayo bantu ya, kayak saya, kayak teman-teman lain terkait masalah kura-kura hasil tangkapan alam yang dijual marak sekali dengan harga terjun bebas. Ya, resikonya emang murah, teman-teman dapat harga murah, tapi saya tanya berapa banyak yang bertahan di tangannya teman-teman dibanding kura-kura yang hasil ternakan dari peternak kura-kura. Yo, saya tanya. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya banyak kura-kura yang tidak bertahan di tangan para hobi, apalagi kura-kura yang hasil dari tangkapan alam. Jadi kalau saya, cara menyokong kita yang rescue kura-kura dari pengepul yang mau dipotong, sekali lagi ya, bukan masalah gini ya, teman-teman pasti kenapa nggak dilaporkan. Saya sempat komunikasi sama pengepul, ternyata dari sumbernya mereka dapat izin. Ambon itu masih masuk level 2, artinya masih bisa diperjualbelikan ininya, kura-kuranya. Makanya mereka dapat izin. Artinya kalau kita bilang dilaporkan segala macam, nggak kena teman-teman, nggak kena. Cara satu-satunya adalah ya membantu rescue. Jadi setidak-tidaknya ketika saya ngambil tidak dipotong ya, tidak dipotong dan coba ditangkakan. Nah, cuma ketika ditangkakan untuk ngambil rutin kita nggak kuat. Saya sudah ngalamin, teman-teman sudah lihat di konten saya selama 1 tahun ini aja, saya tidak ada yang rescue Ambon lagi atau Pipun lagi dalam jumlah besar, karena sekali lagi tidak kuat. Saya suruh ngambil banyak gitu, sekarung 2 karung, nggak kuat, jujur aja. Harapannya kemarin dari YouTube juga bisa bantu ke situ. Ternyata padanya saya YouTube hanya untuk mengedukasi teman-teman, dan ini sudah masuk cara saya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Itu sekali lagi bantu kita teman-teman, bantu kita untuk beli kura-kura itu dari penangkaran atau dari ternak. Teman-teman yang ternak itu banyak, bukan karena saya peternak ya, karena yang ternak banyak. Teman-teman udah lihat ada beberapa channel YouTube yang lain yang bahas tentang peternakan, itu termasuk salah satu peternak ya. Agak mahal oke, tapi lebih tahan. Saya sudah ngasih konten dimana resikonya beli kura-kura WC, saya sudah kasih kontennya. Semuanya ada di pilihan teman-teman ya, mau bantu kita dengan cara seperti itu atau cuek aja, nggak ada masalah. Masih banyak di alam, harganya murah, resiko uang hilang ketika koit tidak banyak gitu. Jadi itu semuanya kembali ke kita lagi, apakah kita termasuk yang hanya memberikan judgement ya,
kok dipotong sih, kok ini sih, atau kita yang termasuk berperan aktif untuk kelestarian kura-kura di alam kita. Dan terakhir, jangan lupa tinggalkan jejak. Penonton setia Juragan Kura selalu meninggalkan jejak di setiap videonya. Like dan komen di bagian bawah untuk lebih sharing lebih lanjut. Kita ketemu lagi di next video. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kalau ini menyinggung, saya tidak minta maaf. Saya senang, artinya sama-sama kita tergerak hati kita dengan apa yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.